Pada pagi hari ini saya Komarzaman SHMH dari kantor Komarzaman Partner yang beralamat di Jalan Kemang Sari Raya nomor 50 Pondok Gede, Jawa Barat di Kota Bekasi ya. Kemarin saya diminta oleh salah satu warga di Sipang Gegas Temuan karena ada permasalahan sutet. Nah, yang mana permasalahan sutet ini mereka merasa dirugikan. Salah satu keluarga yang namanya Ibu Rena dan Pak Bustomi ya menghubungi saya untuk mohon dibantu masalah hukumnya. Nah, oke, daripada itu saya terbang dari Jakarta ke sini membantu untuk pengurusan dan kepentingan hukum daripada klien kami ini. Permasalahan ini muncul dari awal karena diduga tidak adanya transparan antara aparat desa dengan yang punya rumah. Jadi kepala desa yang di sana diduga pertama kali datang hanya ukur-ukur untuk apa dan selanjutnya tidak dijelaskan. Nah, tiba-tiba ada pemanggilan surat ditandatangan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bahwa uang titipan dari PLN untuk penggantian kompensasi kerugian sutet di atas rumahnya. Nah, sekarang dalam kondisi melihat tiang sutet tersebut sudah 40% akan melewat di atas rumah klien kami ini. Nah, oleh karena itu klien kami meminta dengan uang 40 juta itu tidak ada kejelasan perhitungannya bagaimana, transparansinya bagaimana, tidak ada kejelasan dari mana datang 40 juta itu. Nah, jadi setelah tanggal 16 Juni 2024, klien kami ini datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Setelah datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, didapatlah bahwa luas rumahnya diganti rugi itu seluas 95 meter persegi dan luas tanahnya 170,87 meter persegi. Nah, faktanya sesuai dengan SHM berbeda. SHM luas tanahnya 448 meter persegi. Nah, oleh karena itu beliau kita bertanya juga kepada pihak PLN tentang ganti rugi itu. Kalau mengacu tentang ganti rugi itu berarti 1 meter persegi tanah itu dihargai 160.000. Nah, sedangkan bangunannya dihargai kalau dari perhitungan itu 1.900.000 sekian. Nah, permasalahannya klien saya ini dirugikan secara material dan imaterial. Kenapa? Pertama, rumah yang di bawah sutet itu harganya menurun, bisa mencapai 50% dan penawarannya kepada masyarakat pun menurun. Jarang orang membeli rumah di bawah sutet. Yang kedua, klien kami ini sebagai mata pencariannya bengkel. Dia menghidupi bengkel. Apabila dia berurusan dengan perbankan, itu akan mengalami kesulitan dari nominal kreditnya atau bank juga tidak sanggup dengan jaminan yang di bawah sutet. Terus tanam tumbuhnya juga tidak sesuai apa yang ada ditunjukkan oleh pengadilan di Lubuk Linggau kemarin itu yang mereka datangkan. Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum tergugat yang minta bantu langsung kepada kami dengan memperjuangkan hak-hak kepentingan kami ini sekuat tenaga. Pertama, meminta kepada PLN, terutama PLN yang mengenai surat itu, membayar ganti rugi atau kompensasi ganti rugi yang wajar yang berkemanusiaan. Ya, tanah 1 meter persegi dinilai 100 tidak ada kemanusiaannya itu. Nah, terus kita minta kalau PLN akan berkebijakan lain, dia beli itu rumah klien kami. Tanahnya dia beli, rumahnya dia beli. Nah, klien kami pindah. PLN beli itu semuanya. Nah, tapi kalau PLN dua-duanya tidak sanggup, dia masih memaksakan klien kami ini di sana dan tidak mau membayar keinginan klien kami, kami akan melakukan upaya hukum. Pertama. Yang kedua, klien kami ini tertekan secara moral dan batin. Maklum lah ya, orang kampung ya.
sebagaimana yang tertera di internet segala macam informasi-informasi, ada efek kesehatan terhadap orang yang tinggal di bawah Menara Sutet. Ya. Nah, jadi di jalur Sutet pun ada masalah kesehatannya. Nah, banyak masalah kesehatan yang terpengaruh kepada orang yang tinggal di bawah Sutet. Hal tersebut telah melalui riset dan penelitian di luar negeri. Tapi di sebagian di Indonesia dibantah riset itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami minta terutama PLN Kabupaten Musirawas menindaklanjuti surat kami itu kepada pihak yang berwenang. Nanti kami akan melanjutkan kepada Direktur Utama PLN Jakarta yang beralamat di Blok M untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Kepentingan umum harus ditegakkan, tapi hak-hak rakyat kecil harus dibela. Ya, jadi Presiden untuk menginstruksikan untuk pembangunan kepentingan umum itu tidak mencederai hak-hak rakyat kecil. Saya kira begitu. Tanggapan dari PLN cabang ini gimana, Pak? Tambahkan cabang PLN ini, Pak, tadi dibilangkan oleh semua security-nya, Pak Dian lagi sibuk, lagi zooming. Jadi dia belum bisa menerima kita. Nah, kita maklumin. Yang penting surat kita itu harus ditindaklanjuti. Ya kan? Orang-orang yang berperan pengukuran sutet, pasang sutet, ya, itu harus ditindaklanjuti. Berarti untuk bagaimana Pak tindakan kalau misalnya pihak PLN tidak menyetujui masalah pembayaran kompensasi yang diinginkan oleh klien Bapak? Terutama kami tetap melakukan usaha persuasif dengan PLN pusat untuk ganti rugi itu. Apabila mentok dalam suatu perjalanannya, terpaksa kami akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan gugatan di pengadilan. cukup.